Oke, ini tulisannya pertemuan ke-12, tapi kita masuknya di minggu ke-13 ya hari ini. Jadi CFG ya, context free grammar itu perlu disederhanakan supaya meminimalkan jumlah atau banyaknya proses derivasi yang dilakukan gitu ya untuk melakukan pembentukan apa namanya stringnya gitu ya. Sebenarnya dia bisa meminimalkan variabel yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya ada variabel yang mungkin tidak diperlukan karena tidak menghasilkan suatu string gitu. Nah, itu bisa kita hilangkan. Dan ya, ataupun juga nanti ada variabel yang tidak bisa dicapai gitu ya dari variabel awal S gitu. Nah, itu nanti perlu kita hilangkan. Jadi ada 3 ya. Sebenarnya di sini eh, penyederhanaan grammarnya di sini ada 3 tahapan sih sebenarnya. Jadi yang pertama ini ada penghilangan epsilon production, terus penghilangan unit production. Di sini sebenarnya ada 2 lagi, yaitu penghilangan simbol tak berguna dan ya yang tak berguna itu ada 2 jenis, jadi unreachable sama non-generating. Nah, itu sebenarnya untuk penyederhanaannya sampai situ. Nah, tapi kalau misalkan nanti akan kita ubah ke dalam bentuk normalnya, jadi grammar ini juga memiliki bentuk normal. Chomsky ini apa namanya nama dari bentuk normalnya. Jadi setelah kita ubah nanti akan menjadi bentuk normal seperti itu ya. Tapi ini harus disederhanakan dulu baru bisa diubah ke bentuk normalnya. Jadi penyederhanaan grammar itu dia menghilangkan suatu konstruksi atau produksi yang dapat memperlambat proses parsing grammarnya ya. Jadi derivasi dari variabel S ya itu nanti bisa menjadi kata atau string yang diinginkan itu supaya tidak membutuhkan banyak proses derivasi, jadi ada yang tahapan yang dihilangkan lah gitu ya. Jadi dengan adanya penyederhanaan grammar itu bisa membantu hal itu. Dan terbentuknya suatu normal form untuk bahasa konteks free ya, ini bentuk normalnya. Yang tadi disebutnya Chomsky normal form tadi. Nah, jadi kita mulai tahapan yang pertama, jadi tentang penghilangan epsilon production. Jadi kita harus tahu dulu epsilon production itu yang seperti apa. Nah, jadi epsilon production itu contohnya ini nih. Contohnya dari variabel A itu diderivasi menjadi epsilon. Nah, ini dapat memperlambat proses parsingnya gitu ya. Oke, jadi di sini untuk menghilangkan yang seperti ini, itu kita butuh istilah yang disebutnya nullable. Jadi nullable itu adalah variabel ya. Jadi suatu variabel yang dia itu bisa diderivasi meskipun secara tak langsung itu menjadi epsilon gitu ya. Nah, ini secara tak langsung jadi bisa saja nanti dari variabel X misalkan ya, dia diderivasi menjadi variabel Y, lalu menjadi variabel Z, lalu baru bisa menjadi epsilon. Nah, itu berarti kan yang secara tidak langsung ya seperti ini. Jadi kalau yang tidak langsung ini ada notasi bintang yang di atas. Nah, kalau yang di atas ini, yang ini A ini nih, itu diderivasinya secara langsung kalau ini ya. Dari A bisa menjadi epsilon. Ini juga sebenarnya termasuk nullable gitu ya. Jadi nullable itu variabel yang bisa diderivasi secara langsung maupun tidak langsung gitu ya, menjadi epsilon. Nah, jadi kita perlu dulu menentukan nullable-nya itu apa saja di dalam CFG itu gitu ya, variabel-variabel yang ada di grammarnya. Nah, jadi kita mulai dari mendata variabel-variabel yang bisa secara langsung diderivasi menjadi epsilon ya. Jadi nullable-nya itu satu tingkat. Jadi secara langsung ya seperti ini. Jadi itu disebutnya basisnya. Jadi ini tahapannya secara induksi ya. Oke, jadi kita daftarkan variabel apa saja yang bisa diderivasi secara langsung menjadi epsilon.
Nah, lalu kita cari yang bisa diderivasi menjadi epsilon itu lewat 2 kali proses derivasi langsung gitu. Nah, jadi yang bisa diderivasi menjadi A itu variabel apa saja. Nah, itu kita data lagi. Nah, ini nanti terus kita lakukan secara induksi sampai ya sudah tidak ada lagi variabel yang dilibatkan gitu ya, yang bisa diderivasi secara tidak langsung menjadi epsilon. Nah, berarti dari situ kita bisa mendaftarkan himpunan variabel yang disebut nullable. Nah, ini mungkin dengan contoh lebih mudah nih. Nah, jadi ini kita punya grammar seperti ini, G1. Kalau kita lihat variabelnya itu ada S, A, B, C ya. Kemudian yang menjadi terminalnya, simbol terminalnya adalah A kecil, B kecil. Kemudian di sini kita lihat ada epsilon ya. Epsilon ini ya string kosong gitu ya. Nah, jadi penghapusan epsilon production itu, nah ini seringkali jadi kesalahan banyak mahasiswa. Jadi penghapusan epsilon production itu bukan secara mudah atau secara langsung kita hapus ruas kanan yang ada epsilonnya. Nah, itu bukan seperti itu. Tapi kita harus libatkan nullable-nullable yang ada di dalam grammar ini. Jadi bukan secara langsung, ini langsung kita hapus saja epsilonnya, terus tidak ada epsilon production ya gitu ya. Itu jadi bukan seperti itu. Jadi harus kita data dulu nullable-nya. Pertama, caranya bagaimana? Pertama kita mulai dari basis. Basis ini isinya adalah himpunan apa? Basisnya adalah himpunan variabel yang bisa diderivasi langsung menjadi epsilon. Nah, kita lihat aja dari variabel S, A, B, C itu mana yang bisa diderivasi langsung menjadi epsilon. Nah, ternyata yang bisa secara langsung adalah variabel C. Ya, kita lihat aja nih. C kan bisa menjadi epsilon, kalau B ini tidak bisa ya. A ini tidak bisa secara langsung jadi epsilon, S juga begitu. Jadi di tahap basis, kita hanya menemukan C sebagai nullable-nya. Jadi yang secara langsung bisa diderivasi menjadi epsilon itu adalah variabel C saja. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan induksinya. Jadi, kita lihat nih, variabel apa yang bisa diderivasi secara 2 tahap gitu ya, menjadi epsilon. Itu kita tambahkan itu. Kita masukkan ke himpunan yang sebelumnya sini. Nah, berarti secara tidak langsung kita mengatakan ada nggak variabel lain yang bisa diderivasi menjadi yang ada di sini, yaitu menjadi si C. Nah, kita lihat aja nih. Yang ini ya, maksudnya yang yang bisa diderivasi menjadi sesuatu yang ada di sini, tapi entah kalau misalkan C-nya nanti dikombinasikan ya tidak masalah gitu ya. Itu kalau kita lihat itu adalah si B. Nah, ini kalau si B kita lihat ini dia bisa diderivasi menjadi CC. Nah, CC ini kan masing-masingnya bisa kita derivasi menjadi epsilon gitu ya. Jadi pada akhirnya B ini juga bisa diderivasi menjadi epsilon. Dia lewat 2 tahap gitu ya. Oke. Jadi B itu kita masukkan di induksi yang di sini gitu. Jadi B-nya bisa menjadi C dulu, terus nanti di sini ada 2C, masing-masing menjadi epsilon gitu ya. Nah, itu berarti kita katakan B-nya ya bisa menjadi nullable juga, meskipun tidak secara langsung. Oke, dan selanjutnya induksi yang berikutnya, kita mau tambahkan lagi nih, variabel yang lain, ada nggak yang bisa menjadi nullable juga? Kalau kita lihat yang belum terlibat ini kan variabel A dan S ya. Ya kita sebenarnya tinggal memperhatikan dari 2 variabel yang tersisa itu. Coba dari variabel A, kira-kira bisa nggak ini menjadi epsilon gitu ya. Jadi syarat menjadi nullable tadi kan, dia bisa diderivasi secara tidak langsung maupun langsung menjadi epsilon. Nah ini kalau kita lihat A ini, derivasinya ada 2 kemungkinan. Bisa menjadi A kecil B, atau bisa jadi A kecil saja gitu ya. Dan yang kita tahu A kecil ini kan simbol terminal. Artinya dia sudah menjadi kata yang
yang menjadi ini apa, hasil akhirnya gitu ya, maksudnya string, bagian dari string akhirnya yang mau diproduksi gitu ya. Jadi A kecil ini kan sudah tidak bisa diubah jadi apa-apa lagi. Jadi pasti kalau misalkan kita memilih yang ini, A kecil B, ya pasti ini kalau mau diderivasi lebih lanjut, ini minimal ada karakter A di awal katanya gitu ya, di awal stringnya gitu. Tinggal B-nya ini dipilihnya bisa bebas, ya sesuai dengan aturan yang di sini. Nah, jadi ini tidak mungkin menjadi epsilon gitu ya, karena kan ada A kecil. Ini juga apalagi, ini kan sudah menjadi A kecil, jadi tidak bisa diubah menjadi epsilon. Yang bisa kita derivasi itu adalah yang variabel gitu ya, bukan yang terminal. Nah, dengan kata lain, A ini mau sampai berapa tahap derivasinya, ini dia tidak akan bisa menjadi epsilon gitu ya. Jadi A ini bukan nullable nantinya. Nah, sekarang kita lihat yang S. Nah, S ini bisa nggak? Kita lanjutnya dari tahapan induksi yang ini ya. Tadi kan kita sudah mendapatkan bahwa B maupun si C ini dia bisa diderivasi menjadi epsilon. Nah, sekarang kita lihat S. S ini bisa nggak diderivasi menjadi kombinasi antara B dan C ini saja gitu ya. Jadi nggak melibatkan yang lain-lain, cuma kombinasi dari B ataupun C. Ternyata kalau dilihat di sini ada ya, S ini bisa diderivasi menjadi ini, salah satu kemungkinannya nih, BCB ya. BCB ini kan kombinasi antara hasil dari tahapan induksi sebelumnya. Nah, artinya kalau misalkan S ini bisa diderivasi menjadi BCB, B-nya nanti bisa jadi C, ini, terus ini kan jadi nanti ada 3 buah C, nah itu nanti bisa menjadi epsilon, karena C-nya kan secara langsung bisa jadi epsilon. Jadi pada akhirnya S ini juga bisa diubah menjadi epsilon lewat pemilihan jalur yang ini gitu ya. Jadi minimal ada suatu kemungkinan yang membuat suatu variabel ini bisa diderivasi menjadi epsilon, maka variabel itu akan disebut sebagai nullable gitu. Nah, seperti S yang ada di sini, ini kan salah satu kemungkinannya, kita pilih yang BCB, terus BCB ini nanti B-nya menjadi CC, oh iya, nanti C-nya ada 5 berarti ya. C-nya ada 5, karena di sini B-nya kan menjadi CC. Nah, terus C-nya menjadi epsilon. Epsilonnya ada 5 kan epsilon juga itu ya. Nah, jadi S adalah nullable. Nah, ini kalau misalkan kita teruskan sampai induksi yang ketiga, itu kita cari lagi masih ada nggak variabel yang bisa disebut atau bisa dijadikan sebagai nullable lagi gitu. Nah, variabel yang tersisa kan tinggal si A. Tapi tadi kita sudah melihat A itu tidak bisa ya menjadi epsilon. Jadi di induksi ketiga itu himpunan simbol nullable-nya masih sama, masih S, B atau C juga gitu ya. Jadi sampai kita menemukan tahapan induksi yang tidak berubah, jadi masih sama itu ya. Itu berarti kita stop sampai situ untuk pencarian nullable-nya, dan pada akhirnya simbol nullable-nya sudah ditemukan, yaitu ada 3 ini, S, B, dan C ya. Ini. Oke, nah simbol nullable ini sebenarnya dipakainya untuk di mana gitu ya? Dalam proses ini tadi ya, penghilangan epsilon production. Nah, jadi gini, di sini kan karena adanya derivasi yang dari C bisa menjadi epsilon gitu ya. Nah, nanti di sini juga misalkan dia ingin mengganti B-nya ini dengan CC, terus nanti CC-nya dengan epsilon, itu sebenarnya nanti bisa secara apa ya, kita buat jadi lebih sedikit tahapannya. Jadi di sini kalau misalkan tujuannya di sini ingin menghilangkan B, sehingga hasilnya adalah CB, ya berarti kenapa nggak kita berikan secara langsung di sini, kemungkinan lainnya adalah CB gitu ya. Di sini kemungkinan lainnya adalah CB. Jadi tidak perlu ada sampai berapa di sini. Kan BCB ke sini dulu, ke sini dulu. Nah, itu ada berapa itu? Ada 3 ya. Ini ke sini 2 ya. Oke. Tapi kalau misalkan ke sini kan tidak perlu diubah ke sini. Jadi bisa secara langsung. Jadi misalkan kita ingin mengubah dari S menjadi CB. Nah, gimana caranya? S menjadi CB. CB-nya tuh C besar, B besar.
Nah, kalau misalkan dengan grammar yang sebelumnya ini, yang awal, cara menjadi CB-nya kan pertama dari S, diubah menjadi BCB, terus B yang di depan menjadi CC, terus 2C yang di depan menjadi epsilon. Nah, tapi dengan adanya penyederhanaan nanti, kita bisa menambahkan kemungkinan CB saja di sini. Jadi nanti hanya perlu satu proses. Oke, nah jadi bagaimana cara menambahkan kemungkinan yang ada di sini tadi? Oke, nah jadi setiap nullable yang sudah kita dapatkan tadi, itu kita buat kemungkinannya menjadi epsilon. Nah, jadi misalkan tadi kan yang menjadi nullable adalah B, C, dan S ya. Nah, berarti di ruas kanan, itu setiap ada nullable, itu kita buat kemungkinannya dia bisa menjadi epsilon dan tidak. Nah, nanti kalau misalkan sudah dibuat, nah jadinya seperti ini. Oke, contohnya mana tadi? Ini ya. Jadi kalau misalkan XI itu dia bukan nullable, berarti dia akan tetap menjadi XI. Tapi kalau misalkan dia adalah nullable, dia bisa menjadi dua kemungkinan, yaitu ya XI itu sendiri ataupun epsilon. Oke, nah ini algoritmanya untuk proses penghilangan epsilon productionnya seperti ini. Tadi kan ini sudah ya, identifikasi nullable, terus ini proses pergantiannya. Nah, setelah itu baru kita hilangkan epsilon productionnya. Jadi menghilangkan epsilon di ruas kanan itu tidak di awal tadi, tapi harus lewat proses ini dulu. Gantikan semua aturan produksi yang bentuknya seperti ini, di mana kalau kita punya XI-nya itu adalah nullable, itu kita gantikan secara apa ya? Secara semua kemungkinannya gitu ya, dengan epsilon. Oke, mungkin lebih mudah kalau secara langsung kita praktikkan ya di sini ya. Misalkan kita coba punya grammar yang awal yang ini. Nah, ini ya. Ini tadi. Oke, jadi dari sini kita tadi ingin menentukan nullable-nya dulu. Oke. Ya, kita coba tuliskan di sini. Jadi kita mulai dari proses tahapan basis ya. Yang jadi basis itu adalah himpunan variabel yang secara langsung bisa menjadi sebentar, ini oh ini bukan soal yang ini ya. Oh, berbeda ini. Ini dia pakai yang latihan ya. Oh, pakai latihan. Oke, oke. Hmm, oke, kalau gitu kita coba ini saja deh. Coba yang ini dulu ya. Yang bukan yang latihan. Yang latihan itu nanti aja. Kita pakai yang contoh ini, tapi kita bahas di sini. Kita bahas di sini aja. Nah, ya. Nah, jadi kalau ada ini sebenarnya penyederhanaan ini tidak sulit ya. Hanya tahapannya ada beberapa yang perlu kalian lakukan itu. Oke, jadi tahapan pertama itu penghilangan epsilon production. Nah, untuk menghilangkan epsilon production, ini yang pertama kalian tentukan dulu null label-nya. Null label. Jadi null label itu yang memungkinkan bisa menjadi null gitu atau string kosong kalau di sini. Nah, berarti kita mulai dari tahapan basisnya dulu. Basisnya itu adalah himpunan yang isinya variabel yang bisa secara langsung menjadi epsilon, yaitu C. Nah, lalu proses induksi yang tahap satunya, ini C-nya masih kita tulis, lalu kita mau coba tambahkan variabel yang lain, yang bisa diderivasi menjadi epsilon, yang boleh juga kalau dia menggunakan si C gitu ya. Ternyata adalah B. Nah, coba kalau B ini kan tadi
bisa menjadi CC, CC-nya bisa menjadi epsilon gitu ya. Sehingga B-nya secara tidak langsung bisa menjadi epsilon juga gitu. Oke. Nah, jadi kita katakan di sini B-nya bisa menjadi nullable di tahap yang ini gitu ya. Terus kita cari lagi gitu kan, proses induksi yang selanjutnya. Nah, ini masih kita tulis C, B, terus kita mau coba tambahkan lagi. Oke. Jadi ada nggak variabel yang bisa diderivasi menjadi kombinasi dua ini? Karena kalau misalkan dengan kombinasi dua ini nantinya kan bisa menjadi epsilon juga. Ternyata ya ada ya, yaitu S. S bisa menjadi BCB. Ini penulisan ini kita dicoretan aja untuk meyakinkan bahwa S itu bisa kita masukkan ke sini gitu. Nah, ini CC di sini, B-nya ini kan bisa menjadi CC, ini menjadi yang ini kan. Nah, ini sudah C semua, ini bisa menjadi epsilon. Ternyata S ini bisa menjadi epsilon juga. Jadi S kita tambahkan di sini. Kalau A itu tidak bisa ya kalau hanya dengan menggunakan ini saja. Oke. Nah, sekarang kita coba, ini sebenarnya dilanjutkan sampai induksi berikutnya. Sampai dia tidak menambah variabel lagi. Oke, jadi ini masih ada variabel C, B, S. Nah, ini masih ada nggak yang lain? Kalaupun masih ada kemungkinan, ini tinggal variabel A. Tapi variabel A ini bisa nggak diderivasi menjadi epsilon? Kalau kita lihat, A itu kan kemungkinannya ada dua. A kecil B, atau A ya, ada dua kemungkinan gini kan. Kalau misalkan kita pilih yang ini, nah dia tidak akan pernah bisa menjadi epsilon. Karena apapun yang ada di sini, ini kan selalu ada A kecil di depannya. Jadi nggak akan bisa menjadi string epsilon. Oke, karena terminalnya di sini kan variabel, bukan variabel, simbol terminalnya itu A kecil, B kecil. Jadi ini adalah suatu grammar yang stringnya itu dibentuk dari dua karakter, dua simbol ya, yaitu A kecil dan B kecil. Jadi ya entah itu stringnya ada huruf A-nya atau huruf B-nya gitu ya. Nah, kalau kita mengambil kemungkinan yang ini ada huruf A kecil di depannya. Jadi tidak mungkin menjadi epsilon. Apalagi kalau yang ini yang kita pilih ya. Ini kan sudah jelas itu huruf A kecil. Tidak akan bisa menjadi epsilon. Nah, jadi variabel A itu tidak bisa kita tambahkan di sini. Akibatnya, di tahapan induksi ketiga ini ya tidak menambah variabel lagi ya, cuma di sini. Oke, jadi kita sudah dapatkan ini adalah himpunan nullable-nya ya. Oke, jadi ini cara mendapatkan nullable-nya. Oke, nah setelah kita mendapatkan nullable, ini tadi yang kita coba tambahkan kemungkinan di sini. Nah, ini ya. Nah, jadi setelah mengetahui nullable, apa yang kita lakukan? Kita lihat di sini. Di setiap aturan produksinya, di sini kan ada S ya. S bisa menjadi A, B, C. A besar, B besar, C besar. Ini yang bisa menjadi, yang menjadi nullable itu yang mana? Ini dan ini gitu ya. Nah, jadi mungkin mudahnya kita bilang gini aja. Variabel yang menjadi nullable itu mempunyai kemampuan untuk mengubah dirinya menjadi epsilon gitu. Nah, berarti ini kalau kita B ini mau berubah jadi epsilon, menjadi kemungkinan lainnya adalah AC gitu ya. Karena B-nya epsilon kan hilang gitu ya. Terus kalau C-nya yang menghilang berarti jadinya AB. Nah, kalau B atau C-nya yang menghilang dua-duanya, berarti tinggal jadi A gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini adalah variasi dari satu kemungkinan ABC ini gitu. Ini karena B dan C-nya nullable. Nah, A-nya kenapa nggak bisa menghilang? Karena dia bukan nullable gitu ya. Karena bukan nullable berarti tidak bisa kita derivasi menjadi epsilon. Nah, jadi mungkin mudahnya gini aja. Kalau variabel nullable, dia mempunyai kemampuan untuk menghilang. Nah, gitu aja. Jadi biar lebih mudah ya. Ini kan B-nya kan nullable, dia bisa ngilang seperti ini. Nah,
Oke, terus sekarang kemungkinan yang ini BCB. Ini kita mau coba variasikan kemampuan nullable-nya lah gitu ya. Jadi di sini kalau B yang di sebelah kiri kita mau hilangkan berarti jadinya CB. Kalau C yang di tengah kita hilangkan menjadinya BB. Kalau B yang di kanan yang hilang jadinya BC. Ini kan kalau ngilangnya satu-satu ya. Ini kan ada tiga objek lah gitu ya. Sekarang kalau ngilangnya dua-dua. Nah jadi B sama C hilang menjadinya B saja. Terus kalau C sama B ini hilang jadinya B juga ya. Nah ini kan kita bisa ngilangin yang ini ataupun yang ini gitu ya. Tapi itu hasil akhirnya akan sama B juga gitu. Jadi kalau yang sama ditulis satu kali aja. Nah, ini kalau misalkan yang hilang ini dan ini, berarti tinggal jadi C. Oke. Dan bisa juga kan yang jadi hilang tiga-tiganya gitu. Maksudnya yang menjadi epsilon itu tiga-tiganya gitu ya. Ya berarti hasilnya adalah epsilon. Gitu kan? Jadi ini adalah kemungkinan mengubah menjadi nullable dari suku yang ini. Kemungkinan yang ini gitu ya. Oke, jadi hasil perubahannya jadi seperti ini, penambahan aturan produksinya. Jadi lebih panjang ya, padahal tadi katanya sederhana. Oke, jadi ini sebenarnya dia mengurangi tahapan yang saya katakan tadi. Misalkan dari S ingin diubah menjadi CB, bagaimana caranya gitu ya. Ini kan secara tidak langsung. Nah, kalau yang tanpa ada tahapan tambahan ini tadi, itu kan S-nya kan pertama menjadi BCB dulu. Terus B yang di depan menjadi CC, 2C yang di depan menjadi epsilon, sehingga akhirnya dapat CB gitu kan. Ini kan proses yang tadi, yang tanpa adanya tahap tambahan ini. Nah, tapi setelah kita menambahkan aturan produksi ini tadi, itu bisa secara langsung. Jadi dari S, bisa secara langsung menjadi CB. Karena kita menambahkan kemungkinan ini kan, nih ini yang kita tambahin nih, yang tadi. Nah, gitu. Jadi meskipun kemungkinannya ini jadi banyak, tapi kan proses untuk mendapatkan ininya jadi lebih singkat gitu ya. Oke, nah begitu juga yang di sini, ini kita tambahkan apa ruas kanan yang ada null-labelnya itu ini B ya, nih. Tapi kalau misalkan B ini kita ganti epsilon pun, ini berarti menjadinya A kecil ya. Nah, A kecil kan sudah ada, berarti kalau sudah ada, nggak perlu kita tulis lagi. Jadi kita tulis satu kali saja, kalau dia sama memang ya. Oke, nah kemudian yang ini, di sini ada CC. Nah, CC itu kan C-nya null-label, jadi bisa kita ubah menjadi epsilon. Salah satu atau dua-duanya gitu ya. Kalau salah satu jadi epsilon, berarti dia menjadi C. Kalau dua-duanya, berarti dia menjadi epsilon. Oke. Dan di sini yang keempat ini yang jadi nullable adalah yang ini. Jadi yang kita ubah variasikan itu yang ruas kanannya ya. Kalau ruas kiri kan nggak mungkin kita jadikan epsilon di ruas kiri ini. Nah ini S ya, S bisa menjadi epsilon. Tapi kalau kita tambahkan di sini nanti sama ya dengan epsilon ini. Jadi tidak perlu kita tambahkan, cukup seperti ini. Oke. Nah setelah jadi seperti ini, sekarang tugas kita untuk apa? Menghilangkan epsilon yang ada di ruas kanan gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang baru kita boleh menghapus epsilonnya yang ada di kanan ya. Yang mana aja? Ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus. Oke, dan jadinya gimana? Setelah dihapus, ya ini jadi tidak ada. Terus ini tidak ada, ini tidak ada kan? Nah, ini ya. Oke, jadi ini adalah hasil dari penghapusan epsilon production-nya. Jadi secara apa? Prosesnya itu tidak secara langsung dari awal sini langsung kita hapus yang ini gitu ya. Tapi kita harus lewat null label dulu sehingga kemungkinan-kemungkinan yang ini tadi itu tidak hilang kalau misalkan
kita lakukan dengan nullable seperti tadi. Coba kalau misalkan dari awal sini langsung kalian hapus epsilonnya ya di sini ya dari awal gitu. Nanti kemungkinan-kemungkinan yang ini tidak akan bisa terbentuk yang ini ya. Gitu. Oke, ini baru tahapan 1 ya, penghilangan epsilon production. Kita masih ada berapa? 4 atau 3 tahapan lagi mungkin. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke tahapan selanjutnya? Sudah cukup jelas belum untuk ini cara menentukan nullable, terus proses pergantian menjadi epsilonnya ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, contoh ya, misalkan kita punya ruas kanannya seperti ini nih, misalkan apa ya? Ada 3 nih misalkan. A, jangan A. Misalkan B, C, S gitu ya. Terus misalkan ada 1 lagi misalnya, ya mungkin S lagi lah gitu. Nah ini kan 3-3-nya kan, sorry, 4-4-nya ini kan nullable nih. Ini kan nullable semua. Berarti kalau misalkan ternyata di ruas kanannya itu ada yang seperti ini, terus kita tahu ini nih sebenarnya nullable semua gitu. Nah, bagaimana kita memvariasikan menjadi epsilonnya gitu ya? Ya berarti kita coba aja hilangkan satu-satu, berarti menjadi CSS atau apalagi kalau yang di tengah kita hilangkan jadi BSS. Terus ini yang di sini hilang BCS. Nah, terus kalau misalkan ini hilang, kebetulan akan jadi BCS juga, jadi masih sama ya. Kalau sama nggak perlu kita tulis lagi. Terus kita coba hilangkan dua-dua. B sama C hilang jadi SS. Terus C sama S ini hilang jadi BS. Terus S sama S ini hilang jadi BC. Terus bisa juga kalau yang hilang ini sama sini gitu ya. Nah, jadi yang di situ. Jadi semua kemungkinan ya, semua apa nih ya, kombinasinya lah gitu ya. Ini apa tadi CS ya. Terus ini sama ini berarti menjadi BS sudah ada. Jadi kalau yang sudah ada nggak perlu ditulis lagi. Ini sama ini CS sudah ada juga. Oke. Terus kalau yang hilangnya 3 berarti kan ini hilang berarti tinggal menjadi S. Ini sama ini menjadi C, atau ini yang hilang menjadi B gitu ya. Oke, kalau yang ini hilang, ini masih sama S juga. Jadi seperti ini. Dan kalau 4-4-nya yang menghilang, berarti menjadi epsilon gitu. Nah, jadi kalau kita punya ini di satu ruas ya, jadi misalkan aja nih di sebelah sini nih ada itu ada B apa tadi BCSS misalkan gitu ya. Nah berarti di sini nanti kita tambahkan semua ini gitu. Kita tambahkan semua ini di sebelah sini ya, di sebelah sini ini kita tambahin itu semua. Nah itu misalkan seperti itu kalau ada 4 ya. Jadi lebih banyak memang. Oke. Nah selanjutnya, oh iya, dengan adanya penghilangan epsilon production ini, memang dia akan menambah banyak kemungkinan, tapi tadi seperti yang saya katakan, dia akan mengurangi jumlah proses derivasi dari variabel S ya ke apa di sini sentence form yang diinginkan gitu ya. Nah, itu yang tadi. Tapi ada satu yang tidak bisa dihindari. Jadi dia tidak bisa diderivasi menjadi string kosong gitu. Jadi proses penyederhanaan grammar ini memang menghilangkan string kosong sebagai salah satu kemungkinan yang dihasilkan. Jadi string kosong ini dianggap jadi tidak bisa dibentuk kalau di sini. Itu ya, karena ada proses ini tadi ya, proses penghilangkan epsilon production. Oke, jadi tidak akan bisa membentuk string kosong gitu. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke tahapan yang selanjutnya, yang kedua. Nah, tahapan yang kedua kita lihat di sini. Nah, ini tadi ya, nih ya. Mungkin yang latihan ini kita nanti di akhir aja. Nah, ini
tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua itu adalah penghilangan unit production. Jadi penghilangan unit production itu dia adalah suatu aturan produksi yang berbentuk seperti ini. Ruas kirinya adalah satu variabel, ruas kanannya juga satu variabel. Nah, ini dia dapat memperlambat proses parsingnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dari A diubah menjadi B, terus nanti kan B-nya bisa diubah menjadi sentence form yang lain ya, bentuk kalimat yang lain. Nah, kalau gitu kenapa yang ini tidak kita hilangkan saja? Kenapa tidak si A ini langsung menjadi bentuk yang diderivasi dari B tadi gitu ya? Kan ini kan A diderivasi menjadi B, terus nanti B diderivasi menjadi yang lain gitu. Nah, kalau misalkan B bisa diderivasi menjadi yang lain, terus di sini A diderivasi menjadi B, nah kenapa kita tidak menambahkan saja A ini bisa diderivasi menjadi yang lain tadi gitu kan? Nah, jadi B-nya bisa dihapus itu. Nah, itu yang proses yang mau kita hilangkan di sini. Jadi supaya mengurangi banyaknya aturan, bukan banyak aturan, mengurangi tahapan derivasinya ya. Nah, ini algoritmanya. Pertama, hilangkan semua epsilon production. Jadi tentunya ini harus lewat yang tadi dulu sebelumnya ya. Jadi epsilon production dulu baru yang ini. Setelah dihilangkan, kita coba ini ya. Untuk semua X, Y anggota V, kalau misalkan X ini bisa diderivasi menjadi Y meskipun secara tidak langsung, dan Y ini bisa diderivasi menjadi alpha. Alpha ini suatu sentence form atau bentuk kalimat, jadi bisa bentuknya ada variabelnya ataupun ada simbol terminalnya gitu. Dan selama ini bukan unit production ya, jadi alpha ini bukan hanya satu variabel saja. Nah, maka kita akan menambahkan aturan X yang bisa diderivasi menjadi alpha. Jadi mungkin gampangnya gini aja. Alfanya ini kita tambahin ke X-nya, aturan yang ada di X-nya gitu. Nah, setelah A-nya ditambahkan ke sana, baru kita hapus semua unit production-nya, yaitu yang bentuknya satu-satu seperti ini. Oke, ini aturannya, algoritmanya seperti ini. Oke, di sini, bentar. Oh, di sini, ini bukan contoh yang tadi ya, ternyata ya. Oke, udah nggak apa-apa. Jadi ini contoh yang lain. Saya kira ini masih pakai contoh yang ini, jadi bisa sekalian. Ini pakai contoh yang lain. Oke, kita lihat dari contoh ini saja. Jadi kita punya grammar yang sudah dihilangkan epsilon production-nya, jadi seperti ini. Sekarang kita mau coba hilangkan unit production-nya. Nah, caranya gini. Di sini kan S bisa diderivasi menjadi A sendiri ya. Ya kan? Jadi A sendiri. Nah, A ini itu bisa diderivasi menjadi S A kecil ataupun A kecil saja. Nah, jadi hasil dari A ini, A bisa menjadi 2 ini kita tambahin ke S-nya. Jadi kita tuliskan ke sana. Jadi ini S bisa diderivasi menjadi A besar, atau B besar, atau SA, atau A gitu ya. A kecil maksudnya. Nah, kemudian ini kan ada B besar ya, yang sendirian juga. Nah, jadi setiap variabel yang sendirian itu kita tambahkan dengan ruas kanannya gitu. Nah, di sini kan B ini kan punya ruas kanannya S atau B ya. Nah, terus di sini B ini sendirian nih. Jadi ini kita tambahin di sini S atau B, sehingga pada akhirnya si S ini ruas kanannya itu jadi ini. SA, A kecil, B kecil, S, A besar, B besar gitu. Oke, jadi kita tambahin sana. Terus kalau yang A besar, ini ada nggak ruas kanannya yang variabel yang sendirian? Variabel itu berarti yang huruf besar ya. Nah, itu kan tidak ada ya. Ini kan S ada A kecilnya. Ini A kecil gitu. Jadi ini tidak kita tambahkan. Kalau si B ada nggak nih? B ini itu derivasinya menjadi S besar sama B kecil gitu ya. Nah, S besar ini kan variabel dan dia di sini sendirian nih. Nah, jadi karena dia variabel yang sendirian, ini kita tambahin dengan ruas kanannya si S-nya. Nah, ini kan tadi S-nya ini ruas kanannya sudah menjadi panjang seperti ini ya. Nah, ini kita tambahkan
di sini, di sebelah kanannya. Sehingga jadi seperti ini. Tuh. Dan kalau misalkan yang sudah dituliskan, atau kalau misalkan ada yang double, dituliskannya satu kali aja gitu. Nah, jadi ini kemungkinannya. Oke, dan ini kalau misalkan sudah seperti ini, kita hilangkan semua unit production-nya. Artinya setiap ruas kanan yang dia itu variabel tunggal gitu ya, itu kita hapuskan. Atau kita katakan dia unit production gitu. Coba kalau kita lihat, ini yang menjadi unit production itu kan, ini kan, S bisa menjadi S. Itu kan unit production. S bisa menjadi A, itu juga unit production. Yang bentuknya itu seperti ini. Di sebelah kiri, satu variabel, sebelah kanan juga satu variabel. Nah, jadi ini kita hapus, akhirnya dapatnya seperti ini, gitu ya. Ini latihannya nanti. Atau kita coba dari soal yang tadi ya, yang ini nih. Yang di penghilangan epsilon production tadi kan hasilnya seperti ini. Kita mau coba, tapi ada nggak di sini yang unit production? Ada ya. Oke, kita coba aja ya. Kita dari hasil yang tadi, ini kita lakukan penghilangan unit production. Nah, ini juga sering jadi salah di beberapa mahasiswa ya. Jadi penghilangan unit production itu bukan secara langsung kamu langsung menghapus ini ya, yang sendirian di sebelah kanan gitu, atau variabel tunggal yang di sebelah kanan. Nah, ini bukan seperti ini ya. Nah, jadi harus diganti-ganti dulu dengan tahapan yang tadi. Nah, caranya gimana? Nah, ini coba kita terapkan ya. Ini hasil dari yang tadi, hasil dari penghilangan epsilon production, kita mau coba hilangkan unit production-nya. Nah, caranya seperti ini. Pertama, kalian lihat dulu di setiap aturan produksi ini, kita mulai dari S dulu, itu mana yang punya satu variabel tunggal gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat tuh ada ini nih. Di sini A ada yang sendirian. Ini B juga. Ini C juga ya. Nah, gitu. Jadi kalau begitu, kita perlu tambahkan sesuatu. Nah, kita tambahkan apa? Di sini kita tambahkan kemungkinannya. Ditambahkan apa? Di sini kan ada A ya. A ini hasilnya bisa ada apa saja. Yaitu kan ada ini kan. Nah, ini kita tambahin ke samping sini gitu. Sehingga ada apa saja, A kecil B besar, terus A kecil gitu ya. Oke, kemudian di sini ada B besar. B besar ini juga akan kita gantikan dengan, bukan kita ganti ya, kita tambah dengan aturan yang ada di sini. Nah, di sini. Jadi ada apa itu? CC, ada B kecil, ada C besar gitu ya. Oke. Kemudian di sini tadi ada C ya, C yang sendirian juga, satu variabel tunggal gitu ya. Kalau dari hasil yang tadi kan C ini diganti dengan S. Ya udah, di sini kita buat aja dengan S gitu ya. Oke, jadi ini kita sudah mengganti semua ya. Dan di sini kan, di sini C-nya tadi kan sudah, S-nya juga sudah. Nah, di sini kan ada S nih. S ini kalau kita ganti dengan S lagi, berarti dia seperti looping gitu ya. Kita tambahkan dengan yang ada di sini kan pada akhirnya sama juga, tetap ini juga. Oke, jadi untuk yang pertama ini sudah cukup sampai sini. Kemudian untuk yang kedua, yaitu yang A ini ada nggak? Ruas kanan yang dia variabel tunggal. Tidak ada ya. Nah, berarti sudah selesai. Nah, untuk yang B ini, ternyata ada yang variabel tunggalnya yang ini, ruas kanannya. Ini kita akan tambahkan dengan aturan yang ada di sini. Ternyata dia apa nih? S ya. Kita tambahkan dengan S. Nah, tapi kalau misalnya kita tambahkan dengan S ini sendiri akan menjadi variabel tunggal di sini kan. Nah, jadi ini S yang ini kita perlu tambahkan lagi dengan semua ini ya. Jadi semua itu kita masukin ke sini. Jadi di sini ada ABC, ada BCB. Ya ini semua kita tambahin semua ya ke sini. AC, AB, dia memang jadi panjang di sini ya.
BB. Kalau yang sudah ada ditulis satu kali saja. C-nya sudah ada ya. A kecil B. Udah sampai tidak muat ya. A, terus CC ini kita turunkan aja. A kecil, terus CC sudah, B, C sudah, C, oke. Oh, sudah cukup sampai situ ya. Udah kita naikin lagi. Oke. Nah, terus ini sudah berarti ya. Nah, yang di bawah ini C-nya kan diderivasi menjadi S. Nah, S ini juga variabel tunggal kan? Nih. Nah, berarti S ini kita perlu tambahin. Kita tambahkan hasil dari S-nya. Berarti ruas kanannya si S kita tambahin di sini. Yaitu ya semua ini kan. Oke, ya semua itu. Saya copy aja dah. Oke. Nah, gini ya. Nah, jadi ditambahkan di sini. Oke. Tadi di sini S-nya sudah ada di sana ya. Oke, jadinya panjang memangnya jadi seperti ini. Nah, sekarang tugas kita adalah kita hapus semua unit production-nya yang ada. Nih, kita gandakan dulu di sini. Nah, ini yang kita hapus kita tuliskan di bawah. Jadi, kalian tinggal menghapus ruas kanan yang bentuknya variabel tunggal, yaitu yang seperti ini. A sendirian, B sendirian, C sendirian, gini kita hapus. Kalau CC ini tidak tunggal ya, karena dia kan ada dua. Ini kita hapus, ini kita hapus. Yang huruf besar ya, karena kan variabel. Ini kita hapus nih. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini kita hapus. Ini juga. Nah, itu ya. Nah, jadi ini hasil akhirnya. Oke, mungkin kita coba lihat ini hasilnya jadi seperti apa. Ini kan tidak ada ya. Ini juga tidak ada. Oke. Ini. Terus ini juga. Ini juga. Ini. Karena nanti ini akan kita pakai ya, hasil dari sini akan kita pakai di tahapan yang selanjutnya. Nah, jadi seperti ini nih. Sudah cukup sederhana belum? Tapi sepertinya jadi tambah banyak ya. Sebenarnya yang tambah banyak itu memang kemungkinannya. Tapi ya itu tadi, proses derivasinya akan jadi lebih sedikit gitu ya. Untuk mendapatkan ini, apa, kata stringnya. Untuk mendapatkan stringnya itu jumlah tahapan derivasinya jadi lebih sedikit. Meskipun kemungkinan dari derivasinya jadi lebih banyak kemungkinannya lah gitu ya. Nah, ini. Jadi ini adalah grammar yang sudah dihilangkan unit production-nya. Jadi kalau kalian lihat kan tidak ada unit production di sini. Unit production itu yang ruas kirinya satu variabel, ruas kanannya satu variabel kan tidak ada ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang unit production? Sudah cukup jelas belum? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Unit production. Jadi kalau kita lihat lagi tadi, unit production ini dilakukan setelah proses penghilangan epsilon production. Jadi pasti hasil yang dipakai untuk di sini itu hasil dari sebelumnya tadi ya, yang di sini. Nah, seandainya tadi kita sudah dapatkan seperti ini, kita tinggal mencari kita mencari unit production-nya dulu ya. Jadi yang ruas kirinya satu variabel, ruas kanannya satu variabel nih. Mudahnya itu cari aja di sini itu mana yang variabel tunggal gitu ya, yang sendirian. Di sini ada satu, sini dua, ini sama ini. Terus
Oh, sebentar. Ini tadi saya tambahkan di situ ya. Oh, ini tadi saya tambahkan langsung ya di sini ya. Harusnya tadi ada yang awalnya dulu. Awalnya yang ini ya, awalnya yang ini. Awalnya yang ini. Ada ini, dan ini. Terus baru kita tambahkan hasil ruas kanan dari masing-masing variabel ini. Yaitu ininya, terus yang ini, dan yang ini. Ditambahkan di sini jadi lebih panjang ya. Dan seterusnya. Intinya seperti itu saja. Kalau sudah dilakukan semuanya, tinggal kita hilangkan unit production. Jadi yang variabel tunggal di ruas kanan itu kita hapus. Jadi tinggal seperti ini. Oke, ini sudah tahap yang kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan ini yang ketiga ya, yaitu penghilangan simbol tak berguna. Mungkin ini akan lebih mudah sih. Kita coba aja lihat. Simbol dikatakan berguna ataupun ya useful gitu ya. Itu kalau memenuhi kondisi ya simbolnya itu dia bisa dicapai dari S, jadi dari variabel awal itu bisa dicapai ke situ gitu ya. Dan itu dia juga bisa menghasilkan suatu string atau menghasilkan ya kata yang ingin dibentuk gitu ya. Nah, itu simbol yang berguna. Jadi kalau simbol yang tidak berguna itu ya selain yang dua tadi gitu kan. Dia itu tidak bisa menghasilkan suatu kata atau string dan bukan dan tapi atau gitu ya. Atau dia itu tidak bisa dijangkau dari S. Ya kalau tidak bisa dijangkau berarti dia tidak bisa dibentuk sampai situ gitu kan. Nah, jadi penghilangan simbol yang tak berguna itu ada dua jenis, yaitu non-generating symbol dan unreachable symbol. Nah, ini nanti kita proses menghilangkannya bisa yang non-generating dulu atau unreachable ini sepertinya tidak masalah mau yang mana dulu. Karena sama saja urutannya nih mau yang ini dulu atau yang ini dulu. Nah, jadi untuk penghilangan simbol tak berguna, kalau yang generating itu berarti ini tadi ya, dia bisa menghasilkan suatu string W, ya X ini bisa menghasilkan string W, di mana W-nya itu kan dibentuk dari simbol-simbol yang ada di terminal. Tapi kalau yang reachable, X ini bisa dicapai dari si S. S itu inisial simbol, inisial variabel ya. Nah, meskipun dia dibentuknya itu tidak X sendirian, tapi ada sesuatu di kiri kanannya itu tidak masalah. Yang penting bisa dijangkau dari S. Oke ya, jadi ini adalah X itu useful jika generating dan reachable. Jadi kalau yang tidak useful atau tidak berguna, yaitu negasi dari ini. Nah, ini kan kalian sudah belajar matematika diskrit kan? Negasi dari X generating dan reachable, ya ini ya X-nya reachable apa? Negasinya adalah ya X non-generating atau X unreachable gitu ya. Nah, jadi pakainya atau salah satu aja dia tidak dipenuhi berarti dia akan menjadi tidak useful ya, tidak berguna. Nah, sekarang yang generating ini ya ini tadi yang definisinya, reachable-nya juga. Oke, mungkin kita mulai dari yang non-generating dulu di sini. Jadi kalau untuk mencari yang non-generating, caranya itu kita cari yang menghasilkan ya, yang generating kita cari. Nah, yang tidak ada di situ berarti non-generating gitu. Nah, kita mulainya dari semua terminal. Jadi kalau untuk mencari yang non-generating, untuk mencari yang generating, basisnya itu kita mulainya dari terminal, dari simbol terminal. Terus kita akan lihat secara induksi variabel apa yang bisa menghasilkan kombinasi dari terminal yang tadi, gitu ya. Terus induksinya seterusnya dilakukan pakai hasil dari induksi sebelumnya, lalu dia akan berhenti kalau tidak menemukan simbol generating lagi. Gitu ya. Itu nanti akan bisa mendapatkan simbol yang generatingnya apa saja. Nah, yang tidak ada di situ berarti non-generating. Kemudian kalau untuk yang unreachable, itu sama saja kita akan mencari yang reachable berarti kalau di sini. Nah, caranya kalau untuk mencari yang reachable, itu basisnya kita mulai dari S. Ya, kita mulai dari S sebagai reachable. Kenapa S itu sebagai reachable? Ya karena kita mulainya selalu dari S gitu ya.
mulai selalu dari S, berarti S itu ya terjangkau. Karena ya mulainya dari situ gitu kan. Nah, kemudian untuk induksinya kita akan mencari variabel ataupun simbol terminal gitu yang dia tuh bisa dicapai dari S lewat satu proses satu tahap produksi gitu ya. Satu tahap derivasi. Nah, itu variabel atau simbol apa saja. Nah, nanti dilakukan secara induksi sampai dia tidak terbentuk simbol reducible lagi. Nah, berarti kita sudah bisa menghimpunkan variabel ataupun simbol terminal yang ini ya reachable, karena bisa saja simbol terminal itu tidak unreachable gitu ya. Bukan tidak unreachable, tidak reachable ya, berarti unreachable. Oke. Contohan ya, contohnya dengan yang ada di sini. Ini ada suatu grammar, tentunya di sini grammarnya sudah menghilangkan epsilon production dan unit production-nya. Sekarang kita cari simbol yang non-generating ya. Tapi kita coba lihat basisnya ini, simbol-simbol terminalnya dulu. Ini kalau kalian lihat, simbol terminalnya itu ada 3 ya. A kecil, B kecil, sama D kecil. Jadi simbol terminal itu adalah simbol ini ya, karakter yang akan membentuk stringnya gitu. Oke, di sini ada A, B, D. Terus di induksi 1 ini, sebenarnya yang A, B, D tadi tetap kita tulis juga kan ya. Nih, A, B, D tadi tetap kita tulis. Terus kita tambahkan variabel-variabel yang akan dikatakan generating. Secara langsung menghasilkan kombinasi simbol A, B, D. Nah, caranya gimana? Ya kalian lihat aja nih. Mungkin mulai dari S ya. S ini ada nggak ruas kanannya itu adalah kombinasi dari A kecil, B kecil, ataupun D kecil saja gitu. Ada nggak ruas kanannya? Tidak ada ya. Nah, karena S tidak ada yang seperti itu, berarti S-nya tidak kita tambahkan di tahap induksi 1. Oke, sekarang kita lewati S-nya, kita coba ke A. A itu kita lihat juga ruas kanannya, ada nggak yang dia tuh kombinasi dari ini, A kecil, B kecil, D kecil. Tidak ada ya. Nah, berarti di tahap induksi 1, A itu tidak kita masukkan sebagai simbol yang generating gitu ya. Mungkin nanti untuk yang tahap induksi selanjutnya bisa saja gitu, tapi untuk yang tahap induksi 1 tidak. Oke, nah sekarang kita coba ke B. B ini ada nggak ruas kanannya itu terbentuk dari kombinasi A kecil, B kecil, ataupun D kecil. Ternyata ada ya, ini. Ada nih satu ini ya, satu kemungkinan ini gitu. Nah, berarti karena kita menemukan bahwa B ini berkemungkinan bisa menghasilkan kombinasi dari sesuatu yang ada di sini, A kecil, B kecil, D kecil. Nah, berarti B ini kita masukkan di tahap induksi 1 sebagai simbol yang bisa menghasilkan ini gitu. Jadi B itu kita katakan generating. Nah, gitu ya. Sekarang kita ke C. Nah, C ini kita lihat juga. Ada nggak ruas kanannya C yang dia itu kombinasi dari ini A kecil, B kecil, D kecil. Karena kan kita sekarang masih ada di tahap induksi 1. Ternyata tidak ada ya. Berarti C-nya nggak bisa masuk sini. Kemudian kita selanjutnya coba lihat yang D. D ini kita lihat ruas kanannya ada nggak yang seperti itu tadi. Ternyata ada ya. Ini D ini menghasilkan B kecil. Yang mana kalau B kecil ini ya kombinasi antara 3 ini ya. Ya meskipun tidak dipakai semua nggak masalah. Kan ada B-nya. Karena ada seperti itu berarti D-nya kita masukkan ke sini. Sebagai simbol yang generating gitu. Nah ini tahap induksi 1. Sekarang kita berlanjut ke induksi yang kedua. Jadi induksi yang kedua itu hasil dari induksi 1 kita tuliskan lagi. Terus ada nggak variabel lain yang mau kita masukkan di sini sebagai tambahan lagi gitu ya. Mungkin kita lihat aja variabel yang belum dimasukkan itu kan tinggal A sama S ya. Berarti kita tinggal fokus ke dua itu saja. Oke, coba ke S dulu ya. S ini sekarang kita melihatnya berbeda nih.
Kita lihat ruas kanannya S, ada nggak kemungkinan ya, salah satu kemungkinan dari ketiga ini nih. Salah satu dari sini itu, dia tuh kombinasi dari sesuatu yang ada di hasil induksi 1. Gitu. Kan kita kan sekarang berada di induksi 2 ya. Jadi kalau kita sekarang berada di induksi 2, kita melihatnya dari yang ada di induksi 1. Nah, ada nggak hasil dari ini, ruas kanannya si S, itu tuh kombinasi dari 5 hal yang ada di sini nih. Nah, ternyata tidak ada ya, karena di sini dia perlu A besar. Di sini A besarnya tidak ada ya. Kalau di sini dia perlu A besar juga nih, A besarnya nggak ada di sini. Ini CD, C besarnya tidak ada juga nih. Oke, berarti si S ini tidak bisa kita masukkan ke sini. Nah, sekarang kita coba yang A. A ini ruas kanannya adalah B besar, B besar. Nah, ini adalah kombinasi dari sesuatu yang ada di tahap induksi 1 gitu ya. Nah, berarti A itu bisa kita tambahkan ke induksi 2, sehingga di sini kita tambahkan A besar. Oke ya. Nah, sekarang kita sudah masukkan A besar. Kita coba di tahap induksi yang ketiga. Di sini yang belum kita libatkan itu kan si S ya. Nah, kita lihat aja nih. S-nya bisa nggak ditambahkan ke sini. Berarti ini masih sama. Kemudian ini kita tambah. Kita lihat S-nya ini ruas kanannya apa? A besar, B besar. Ini A besar, C besar, C besar, D besar. Semuanya ini oh, bukan semuanya, tapi salah satu dari sini tuh ada yang dia tuh kombinasi dari sini ya, tahap induksi 2. Yaitu A sama B kan, AB ini ya, ada di sini. Oh, berarti minimal kita dapat satu kemungkinan yang dia tuh kombinasi dari di sini. Berarti ini S-nya kita masukkan ya di sini ya. Oke. Sebenarnya di sini kita tambahin lagi proses induksi yang keempat. Yang belum kita lihat itu, oh ya C ya, C ini tadi kita lupakan ini. C ini sebenarnya kita cek juga sebenarnya yang tadi ya, tapi dia tadi juga tidak termasuk ya di dalam hasil dari sini, induksi 3. Oke, dan ternyata nanti di induksi keempat, C itu juga belum bisa kita masukkan ke sini, sehingga ya hasil akhirnya cuma ini juga ya, cuma ini saja, sama juga. Jadi simbol yang generating itu adalah yang di sini. Nah, kalau yang ditanya adalah yang non-generating apa, berarti yang selain ini kan, yang selain ini itu apa? C ya, C itu kan yang tidak ada di sini. Jadi karena C ini non-generating, kita hilangkan semua yang ada C-nya, yang ada di ruas kiri ataupun ruas kanan. Nah, jadi dari sini, ini semua yang ada C kita hilangkan ya. Ini kita hilangkan, di sini meskipun C-nya itu bersama dengan A, ini kita hilangkan, karena dia ada C-nya gitu. C di kiri dan C di kanan ini kita hilangkan. Tentunya kalau C yang di kiri ini hilang, yang di kanan juga akan hilang gitu ya. Gitu ya. Oke, jadi hasil akhirnya itu jadi seperti ini. Nah, kan jadi lebih sederhana nih. Oke, kemudian ya ini udah hasil dari penghilangan simbol yang non-generating. Nah, sekarang kita akan mencari simbol yang unreachable. Akan kita hilangkan juga. Nah, tapi ini kita mulainya dengan mencari yang reachable itu apa saja. Gitu. Oke, jadi kita mulai dari S sebagai basis. Ya, ini S sebagai basis. Kemudian proses induksinya, S-nya kita tetap tulis lagi, terus kita tambahkan dengan hal-hal yang bisa dijangkau dari S. Gitu. Jadi ada apa saja nih? Simbol-simbol ataupun variabel ataupun terminal yang bisa dijangkau dari S, itu kita tuliskan di sini. Kita lihat S ini bisa menghasilkan AB. AB itu kan ada A, ada B gitu ya. Ya udah berarti variabel A kita masukkan ke sini, variabel B juga kita masukkan. Jadi di induksi 1 itu ada 3. S, A besar, B besar. Oke, nah sekarang di induksi kedua. Induksi kedua itu induksi 1 kita tuliskan lagi, terus kita mau tambahkan sesuatu yang bisa dijangkau dari sini, dari hasil sebelumnya tadi. Nah, kalau dari S ini kan tadi sudah ya, bisa menjangkau A sama B. Sekarang kalau dari B bisa menjangkau apa? Dari A. Dari A ini berarti dia bisa BB. BB
kan dia sudah ada B-nya di sini ya. Oke, berarti sudah cukup, sudah selesai. Nah, kalau yang dari B ini gimana? B ini kan dia bisa menghasilkan A kecil, B kecil. Nah, berarti A kecil, B kecil, kita tuliskan di sini. Oke ya. Nah, ini kita lanjutkan lagi sebenarnya sampai induksi 3. Induksi 3 itu sebenarnya ini juga, dan kalau kita tinjau lagi, tidak ada variabel ataupun simbol terminal yang ditambahkan lagi. Nah, jadi sudah cukup sampai sini. Itu adalah himpunan semua yang reachable. Nah, kalau yang unreachable berarti yang tidak ada di sini, yaitu yang simbol D besar dan D kecil ya. Jadi ada variabel dan juga simbol terminal yang tidak terjangkau, tidak bisa dijangkau dari S secara langsung maupun tak langsung gitu ya. Dia tidak bisa dicapai gitu. Nah, itu yang kita hapuskan. Jadi kita hapuskan sesuatu yang ada D kecil, D besar, baik di ruas kiri ataupun ruas kanan. Nah, setelah kita hapus jadinya seperti ini ya. Jadi dia lebih sederhana. Oke, jadi seperti ini saja. Ini hasil akhirnya. Oke ya, itu penghilangan simbol tak bergunanya seperti itu tadi. Mana tadi ya? Nah, ini ya dari non-generating sama unreachable. Nah, kita coba terapkan dengan contoh yang tadi ya, biar secara bertahap. Karena kalau di sini kan, ini contohnya tidak berkelanjutan ya, yang di slide ini. Jadi tadi waktu di Epsilon Production, dia pakai grammar yang ini. Tapi di unit production-nya dia tidak menggunakan hasil dari grammar yang ini tadi. Jadi tidak berkelanjutan kalau yang di slide. Nah, kita ambil contoh yang ini tadi supaya berkelanjutan ya. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga ini berarti kalian akan menggunakan hasil dari tahapan sebelumnya, yaitu yang ini kan. Oke, ini penghilangan apa dulu nih? Penghilangan simbol tak berguna kan? Simbol tak berguna. Oke. Oke, mungkin yang pertama kita mau yang non-generating dulu ya. Ini penghilangan simbol yang non-generating. Oke, jadi kalau mencari simbol yang generating, kita akan cari simbol yang generating kan. Simbol yang generating itu apa saja. Nah, cara mencarinya itu dengan induksi tadi. Kita mulai dari basis. Dari basisnya apa? Basisnya adalah himpunan semua, apa tadi? Generating ini berarti terminal ya. Himpunan terminalnya apa saja? Huruf-huruf kecilnya berarti ya. A kecil sama B kecil kan? Berarti ada dua itu. Nah, sekarang untuk tahapan induksinya gimana? Ini kita tuliskan lagi A kecil, B kecil, terus kita tambahkan sesuatu yang baru. Kita tinjau dari S, coba ya. S ini bisa nggak dia menghasilkan kombinasi dari A kecil ataupun B kecil? Ternyata bisa ya. Nih, di sini kan ada A kecil saja ataupun B kecil saja. Nah, berarti S itu termasuk yang generating. Oke. Kemudian kalau A besar juga generating karena bisa menghasilkan A kecil. Jadi A besarnya kita masukkan ke sini. Kemudian B besar gimana? B besar juga generating karena bisa menghasilkan B kecil. Nah, kita masukkan ke sini B besarnya. Kalau C besar juga dia bisa menghasilkan, nih ada A kecil ya. Berarti A kecil itu kan kombinasi dari yang di sini ya. Berarti ada di sini juga. Oke, ini induksi 1 ya. Nah, kalau di induksi 2, itu sebenarnya induksi 1 kita tuliskan dulu, terus kita akan menambahkan, ada nggak yang belum
dimasukkan gitu ya, yang kemungkinan bisa menjadi generating lagi. Tapi ternyata variabel dan terminalnya sudah semua dipakai, berarti sudah cukup ya. Jadi ini sudah tidak ada yang baru lagi. Nah, berarti ini adalah simbol yang generating. Berarti kalau gitu simbol yang non-generatingnya ada atau tidak nih? Kan S, A, B, C sudah dipakai semua ya. Berarti di sini kebetulan memang tidak ada ya. Tidak ada simbol yang non-generating. Artinya karena tidak ada ya kita tidak mengubah dari sini. Ini sudah simbol yang non-generatingnya sudah tidak ada kalau di sini ya. Semuanya generating artinya. Oke. Ya udah berarti kita tidak perlu ada yang dihapus-hapus kalau seperti itu. Nah, sekarang kita coba yang kedua, penghilangan simbol unreachable ya. Penghilangan simbol unreachable. Ini simbol unreachable itu simbol yang tidak bisa dijangkau dari S gitu ya. Berarti kita perlu mencari simbol yang reachable. Nah, ini simbol yang reachable apa saja? Caranya kita mulai dari basis. Dari basis, basisnya kalau ini dari S. Kalau ini ya, selalu dari S ya. Tapi kalau yang tadi, basisnya itu dari simbol terminal ya. Nah, itu kan A kecil, B kecil. Nih, hanya ada itu kan tadi ya. Sekarang untuk yang ini, kita cari induksi satunya apa nih? Ini kita tulis lagi S, terus kita tambahkan sesuatu yang bisa dihasilkan dari S. Nah, ini dari S ini dia bisa menghasilkan apa saja nih. Di sini ada A besar nih ya. Meskipun tidak sendirian, nggak masalah. Yang penting ada gitu ya, A besar. Ini ada B besar, ada C besar. Oke, berarti di sini juga kita tambahkan A besar, B besar, C besar. Ini adalah sesuatu yang bisa dijangkau dari S. Kemudian ada apa lagi? Di sini ada A kecil, meskipun dia tidak sendirian nggak masalah ya. Yang penting ada A kecil di sini. Terus B kecil juga ada. Oke, artinya ini ya kita tambahkan aja. Oke ya, sudah ya. Nah, itu yang bisa dijangkau dari S ya. Oke. Nah, sekarang untuk di induksi yang kedua, ini kita tambahkan dari yang tadi ya. Ini kita masukkan lagi, kita tulis lagi. Terus mau kita tambahkan sesuatu yang baru lagi. Tapi adakah yang lain? Ternyata semuanya sudah dipakai ya. Ya, semua sudah dipakai, berarti ini sudah cukup sampai sini. Nah, berarti ini adalah simbol-simbol yang reachable ya. Yang ini yang simbol yang reachable. Berarti kalau simbol yang unreachable, untuk contoh yang ini, ternyata tidak ada juga ya, ini reachable semua. Tidak ada. Jadi karena tidak ada, ya tidak ada yang kita hapuskan ya di sini ya. Karena tidak ada yang kita hapuskan, berarti hasil dari proses yang ini juga tidak ada perubahan ya, berarti masih sama dengan yang ini tadi. Yaitu yang ini. Oke. Nah, ini ya, ini hasilnya nih. Hasil di tahap 3. Tapi tahap 3 ini jangan lupa ya, ada 2 ya yang dilakukan. Jadi di tahap 3, simbol tak berguna itu ada 2 ya, non-generating sama unreachable. Jadi itu harus dilalui dua-duanya. Urutannya mau ditukar boleh aja. Mau yang unreachable dulu, baru yang non-generating itu sama saja. Oke ya. Nah, sebenarnya untuk penyederhanaan itu sampai sini sebenarnya. Tapi ini bentuknya masih belum bentuk baku atau bentuk normal. Nah, nanti kita ubah ke bentuk normal Chomsky. Oke, ini nanti latihannya kita coba lagi. Oke, ini satu yang terakhir ya. Tapi sebelum masuk sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang kurang jelas? Silakan. Ya, ada yang bertanya nih. Siapa? Tadi ada yang mau bertanya sepertinya. Oh, untuk bagian yang pertama bisa diulang nggak, Pak? Pertama itu yang mana tuh? Yang paling Yang awal. non-generating, apa yang mana? Nggak, yang paling awal, Pak.
Oh, yang ini, yang sebelum penghilangan 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 unit. oh, sebelum penghilangan unit ya? Berarti yang Iya, Pak. null epsilon production ya? Iya, Pak. Oke. Jadi kalau di epsilon production ya, penghilangan epsilon production itu tuh kita harus mencari nullable dulu. Nah, nullable itu apa? Nullable itu adalah variabel-variabel yang bisa diderivasi menjadi epsilon. Meskipun derivasinya itu tidak langsung gitu ya. Nah, caranya gimana? Cara mencari nullable. Nah, pertama, dari grammar awalnya ya, awal mulanya kan ini nih grammarnya. Nah, kita cari mana variabel yang bisa secara langsung menjadi epsilon, bisa diderivasi menjadi epsilon. Nah, berarti kita lihat aja nih, dari keempat ini nih ya, keempat ini mana yang bisa menjadi epsilon secara langsung. Ternyata kan cuma si C ya. Nih, C kan bisa menjadi epsilon nih secara langsung gitu ya. Nah, berarti dari basisnya itu kita tulis C saja di sini. Nah, C. Ini basisnya. Tapi kalau misalkan nanti ada dua, misalkan ada D, ya kita tuliskan C sama D gitu ya. Nah, terus di tahap induksi 1, kita tuliskan hasil dari basis tadi, kita tuliskan dulu C-nya. Jadi C ini masuk juga di induksi 1 ya, tahapan ini. Karena induksi itu kan gitu ya, dia menggunakan hasil dari proses sebelumnya, terus kita tambahkan dengan sesuatu yang baru gitu apa. Nah, kita mau coba lihat ada nggak variabel lain yang bisa menjadi nullable, tapi mungkin tidak secara langsung seperti si C tadi. Nah, jadi mungkin dia bisa lewat dua tahap gitu ya. Jadi ada nggak variabel yang bisa diubah menjadi epsilon, tapi menggunakan kombinasi yang ada di sini. Ya, kombinasi yang ada di sini kan cuma kombinasi C aja. Ternyata ada ya, yaitu si B. Nih, B ini kan bisa menjadi CC. CC ini kan kombinasi dari C kan, ada dua gitu ya. Nah, CC ini bisa diubah menjadi epsilon, karena C-nya kan bisa menjadi epsilon. Artinya B ini nullable, tapi dia lewat dua tahap derivasi seperti ini. Nah, gitu. Nah, karena B nullable lewat dua tahap derivasi itu tadi, berarti B-nya bisa kita masukkan ke sini. Ya, B-nya kita masukkan ke sini. Oke. Nah, terus kita lihat si A. A ini bisa nggak seperti itu juga? Jadi A itu bisa nggak menghasilkan kombinasi dari ini ya, dari hasil sebelumnya C ya, tidak ada kan ya? Berarti A-nya tidak bisa ke sini, S-nya juga seperti itu ya. S-nya ini kan hasilnya kan ada dua kan, dia bukan kombinasi dari C saja gitu, berarti tidak bisa. Ya, sampai sini induksi satunya. Nah, sekarang kita coba ke induksi 2. Induksi 2 itu caranya ya kita tuliskan dulu C sama B-nya, terus kita mau tambahkan sesuatu. Nah, berarti kita tambahkan sesuatunya ini apa nih? Kemungkinannya kan tinggal A sama S ya. Nah, berarti A sama S itu ada nggak yang dia tuh bisa menghasilkan kombinasi dari dua hal ini saja gitu. Ya, maksimal dari dua hal ini saja ya gitu ya. Ada nggak? Ternyata ada ya. S nih. S ini dia bisa menjadi BCB. BCB itu kan kombinasi dari dua hal ini kan. Artinya BCB itu bukan BCB. Maksudnya si S ini bisa menjadi BCB, terus B-nya ini bisa menjadi CC, ya ini yang ini juga B yang di sini menjadi CC, terus pada akhirnya ini bisa menjadi epsilon gitu. Nah, jadi si S ini dia nullable, ya bisa diderivasi menjadi epsilon. Kalau gitu S-nya bisa dimasukkan ke sini. Nah ya, bisa dimasukkan ke sini S-nya. Nah sekarang A bisa nggak? A tidak bisa ya, karena dia ada A kecilnya ya. Oke, berarti hanya ini saja. Nah, di tahap induksi yang ketiga, ini sebenarnya kita teruskan sampai dia hasilnya sama ya, seperti ini. Ini seperti di proses apa dulu? Penyederhanaan DFA ya, minimasi DFA kan seperti ini juga ya. Induksi dilakukan sampai tidak ada terbentuk hal yang baru lagi gitu.
Nah, berarti kalau sudah seperti ini kita sudah mendapatkan null-labelnya nih. Jadi null-labelnya itu C, B, dan S ya. Nah, null-label ini gunanya buat apa? Nah, ini kita kalau kita sudah mengetahui ini null-label, artinya null-label ini dia berkemungkinan bisa menjadi epsilon. Jadi C di sini bisa jadi epsilon, B-nya di sini bisa menjadi epsilon. Dan menjadi epsilonnya itu bisa secara bervariasi gitu. Jadi bisa saja B yang di sini epsilon tapi C-nya tidak berubah gitu. Atau B yang berubah atau B-nya yang tidak berubah tapi C-nya yang berubah. Atau dua-duanya bisa berubah jadi epsilon. Jadi kemungkinannya kan bervariasi gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu ini null-label, kita tinggal tambahkan kemungkinan aja. Kemungkinan di mana null-label itu saling bervariasi menjadi epsilon gitu ya, di derivasi menjadi epsilon. Berarti itu kemungkinannya gimana? Di sini kan tadi awalnya kan seperti ini saja kan, belum ada penambahan. Berarti kita melihat dari sini saja. Ini ABC, ini yang null-label adalah B sama C. Nah, berarti kalau B-nya ini jadi epsilon, berarti tinggal ada AC. Kalau C-nya yang jadi epsilon, dia jadi AB. Kalau B dan C-nya epsilon secara sama-sama sekaligus, berarti jadinya tinggal A. Nah, A-nya kan nggak bisa jadi epsilon, karena A-nya bukan null-label. Gitu ya. Jadi kita tambahkan 3 kemungkinan ini tadi. Gitu ya, untuk yang ini saja. Nah, terus kita tambahkan lagi kemungkinan untuk yang di sini. Nah, di sini kan ada BCB. Tiga-tiganya ini null-label ya. B yang di kiri, C yang di tengah, B yang di kanan, ini tiga-tiganya null-label. Jadi misalkan yang berubah jadi epsilon yang B yang di sini, berarti hasilnya jadi CB. Terus kalau misalkan yang berubah itu C, berarti hasilnya jadi BB. Ya. Terus kalau misalkan yang berubah yang di sini, jadinya BC. Tapi bisa juga sekaligus dua-dua gitu ya. Ini sama ini berubah jadi epsilon, berarti tinggal B saja. Kalau yang ini sama ya, B juga ya. Terus kalau yang ini sama ini, nah jadi tinggal C. Ya, terus tiga-tiganya sekaligus hilang semua, jadi epsilon. Itu ya. Jadi kemungkinannya ada banyak ya variasinya gitu. Jadi sebenarnya kenapa kita buat kemungkinan variasi jadi epsilon? Karena kan ceritanya kita ingin menghilangkan epsilon production. Tapi kemungkinan-kemungkinan yang seperti tadi ini jangan sampai hilang juga gitu. Nah, berarti kalau jangan sampai hilang juga, ya kita munculkan di sini gitu. Kita munculkan. Jadi variasi mana tadi yang bisa menjadi epsilon itu kita munculkan variasinya di sini. Oke ya. Yang ini juga sama, ini di apa lakukan seperti tadi. Tapi karena di sini itu kalau ini jadi epsilon kan tinggal A kecil saja kan sudah ada ya. Jadi nggak perlu kita tuliskan lagi. Terus untuk yang B dan C-nya gitu juga sama aja. Oke, ya mungkin seperti ini ya untuk yang epsilon production. Gimana? Kira-kira ada atau sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, berarti hasil dari sini nanti kita pakai di unit production. Hasil dari unit production kita pakai di penghilangan simbol tak berguna. Ini satu-satu ya, ada dua kan? Oh iya, di sini kan ada dua ya, simbol non-generating sama unreachable. Jadi kalau misalkan kalian ngerjain yang non-generating dulu, berarti hasil dari non-generating nanti kalian pakai untuk di unreachable. Ya, jadi secara urutannya sih sebenarnya urutannya bisa ini dulu atau ini atau sebaliknya. Tapi hasilnya itu akan dipakai secara berkelanjutan gitu ya. Yang tadi. Oke ya, sampai sini. Nah, selanjutnya ya, satu lagi. Jadi sebenarnya kalau 3 tahap tadi ya,
sampai penghilangan simbol tak berguna. Ini sebenarnya sudah bentuk yang sederhana, tapi belum menjadi bentuk normal. Ya, ini. Jadi kita perlu mengubahnya ke bentuk normal Chomsky ya. Ini disebutnya bentuk normal Chomsky. Ini bentuk normal yang seperti apa nih? Sebentar. Jadi bentuk normal Chomsky ini itu bentuk yang mana tadi? Ya, CFG itu memiliki format atau bentuk normal Chomsky itu kalau semua aturan produksinya itu berbentuk dua kemungkinan ini saja. Jadi variabel diderivasi menjadi satu simbol terminal, ini satu bentuk yang pertama, atau bentuk yang kedua itu seperti ini. Satu variabel diderivasi menjadi dua variabel. Jadi kalau dua variabel ini tidak ada yang terminal salah satunya gitu ya. Dan tidak boleh variabelnya lebih dari dua. Dan tidak boleh hanya satu variabel juga ya. Jadi memang bentuknya harus seperti ini gitu. Nah, ini berarti yang bentuk normal Chomsky itu yang seperti ini. Mungkin sebelum mengubah ke sini kita lihat dulu. Kita coba bentuk normal Chomsky yang seperti itu tuh yang gimana sih sebenarnya? Coba ya, kita ambil contoh-contoh saja. Misalkan kita punya grammar nih, grammarnya misalkan hurufnya yang lain ya, misalkan S bisa menjadi misalkan terminalnya angka gitu ya, 0 terus atau 1 gitu, atau AB terus CC DE gitu ya. Terus di sini ada A bisa diderivasi menjadi 1, terus AA, AC, EC gitu ya. Ini bebas ya. Ini contoh aja sih. Contohnya C-nya bisa misalkan C-nya menjadi CC, terus menjadi 1, menjadi BA, D-nya menjadi. Ini tentunya kalau sudah lewat sini dia harus yang sudah reachable dan sudah generating tadi sudah dilewati ya harusnya. Jadi ini contoh saja sih sebenarnya. E-nya ini 1, AA, BC lah misalkan gini ya. Nah, ini adalah grammar yang memenuhi bentuk normal Chomsky. Karena kalau kita lihat ya, ruas kanan dari semua ini ya, semua variabel ini kan, semua kemungkinan ini dia memenuhi dua tipe yang tadi ya. Dia tuh berbentuknya satu simbol terminal gitu ya. Ini simbol terminal cuma sendiri gitu, maksudnya satu karakter. Atau kemungkinan yang kedua dia tuh dua variabel bentuknya. Ini kan dua variabel nih, A sama A gitu ya. Meskipun simbolnya sama-sama A, tapi kan ini ada dua digit gitu ya. Dua digit variabel. Ini juga gitu. Nah, contoh yang bukan CFG yang bukan bentuk normal Chomsky itu, misalkan ada yang variabelnya itu 3, misalkan AAC gitu. Nah, kalau misalkan ada yang bentuknya seperti ini, dia berarti belum bentuk normal Chomsky. Berarti harus kita ubah dulu nanti. Ya tentunya yang akan kita ubah yang di bagian ini, yang bagian dia tadi bukan bentuk normal Chomsky gitu ya. Nah, nanti kita akan kita akan pelajari gimana cara mengubahnya gitu. Terus contoh lain gimana? Contoh lain tuh ya kalau misalkan ada 4 ya, bisa jadi ya. AA, CD gitu misalkan. Nah, ini kan ada 4 nih, berarti harus kita ubah dulu supaya bisa menjadi bentuk normal Chomsky. Atau ada 5 dan seterusnya. Atau bisa juga dia kombinasi antara simbol sama terminal gitu ya. Variabel sama terminal. Misalkan 0A. Nah, ini kan 0-nya kan terminal. A-nya ini variabel. Meskipun dia ada 2 digit gitu ya, tapi ini bukan variabel dua-duanya nih. Berarti dia tidak memenuhi bentuk normal Chomsky yang tadi. Nah, berarti ini harus kita ubah juga.
Nah, kita ubah menjadi bentuk yang Chomsky tadi ya. Nah, itu. Terus apa lagi? Kalau misalkan dia satu variabel sendiri, ini juga sebenarnya bukan bentuk normal Chomsky. Karena kan harusnya dua ya, syaratnya kan tadi dua. Nih yang ada di sini tadi. Nih harus dua inilah pokoknya. Dua bentuk ini. Ini kan X, Y ya, bukan X saja kan. Jadi harus ada dua variabel. Lagi pula kalau misalkan ini ada variabel yang sendiri, pasti ini dia sudah terhapuskan di tahapan penghilangan unit production yang tadi. Ya itu pasti udah dihapuskan di sana kalau ada di sini. Ya jadi sudah tidak ada yang seperti ini lagi kalau sudah sampai di tahap Chomsky ya. Oke. Nah, berarti sekarang bagaimana kita mengubahnya yang belum Chomsky menjadi bentuk Chomsky gini gitu ya. Nah, berarti kita coba lihat kemungkinan-kemungkinannya. Oke, misalkan kita mendapatkan bentuknya itu sebentar. Bentuknya itu adalah variabel yang menghasilkan lebih dari dua variabel. Contohnya yang tadi kan. Jadi misalkan di sini ada A besar menghasilkan deretan variabel A1, A2, A3 sampai AK gitu. Nah, kan ini lebih dari dua ya, lebih dari sama dengan 3 gitu ya. Nah, berarti kita perlu adanya variabel baru. Ya, variabel barunya itu ya contoh aja di sini nama variabelnya B1, B2 sampai BK-2. Sehingga nanti yang panjang ini bisa kita pecah jadi seperti ini. Jadi A ini bisa menjadi A1 B1, B1 menjadi A2 B2, B2 menjadi A3 B3 sampai BK-2 menjadi AK-1 AK. Ini salah ya, ini harusnya AK yang di sini. Ini harusnya AK. Nah, jadi kalau sudah menjadi seperti ini kita sudah mempunyai bentuk normal Chomsky. Yang mana ruas kanannya ini kan bentuknya adalah dua variabel semua gitu ya. Variabel yang dua digit gitu. Jadi tidak lebih dari dua seperti tadi gitu. Udah kita pecah-pecah. Jadi ini aturan kita katakan aturan faktorisasi ya. Karena ini kan kita pecah-pecah seperti halnya memfaktorkan lah gitu ya. Nah, ini kalau kita ambil contoh yang tadi, misalkan tadi di sini kita punya apa nih? Misalkan di sini D ini kita punya apa? S, A, B, C gitu ya di sini ya. Ini kan ada 4 ya. Kita inginnya buat jadi Chomsky. Berarti yang kita ubahkan hanya yang di sini saja nih. Ini artinya apa nih? Kalau kita bawa ke sini kan artinya itu D yang bisa diderivasi menjadi S, A, B, C gitu ya. Ya D itu karena di sininya D kan. Ini kan artinya D bisa diderivasi menjadi ini gitu kan. Nah ini yang kita pecah nih. Kita pecah jadi apa? D kita pecah menjadi S. Sebenarnya variabelnya bisa bebas sih. Kalian mau pakai X juga boleh aja ya. Mungkin pakai X supaya lebih mudah. X1. Nah terus X1-nya nanti dipecah jadi A X2. Terus nanti X2-nya dipecah menjadi BC. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena ini seperti substitusi gitu ya. Jadi nanti gini, BC ini kan bisa menggantikan X2. Jadi BC-nya nanti masuk ke sini gitu. Jadi di sini jadi ABC. Terus nanti ABC ini dia bisa menggantikan X1. Jadi bisa ganti ke sini jadi SABC gitu. Jadi secara substitusi gitu kan ya. Hasil dari sini nanti ke sini, hasil dari sini nanti ke sini gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu ya. Itu kalau yang panjang. Coba yang lebih panjang lagi nih, misalkan dia diderivasi menjadi apa misalkan ya? Misalkan A, B, C, A, C, B, S, A. Wah, ini panjang nih ya. Ini kalau misalkan ruas kanannya ada seperti ini, kalian mengubah ke Chomsky-nya gimana nih? Berarti E berubah menjadi AX1. Oh ya, kalau misalkan di sini kalian sudah pakai X1, mungkin di pengubahan yang lain pakai yang lain ya, pakai yang lain.
Jadi jangan pakai variabel ini ini kan sebenarnya variabel yang membantu saja kan ini ya. Pakai Y aja ya. Y1. Nah, Y1 menjadi apa di sini? B ya. B Y2. Terus Y2 menjadi C Y3. Terus Y3 menjadi A Y4. Kita tulis di samping sini saja. Terus Y4 menjadi, jadi sebenarnya ini yang ke bawahnya ini sebenarnya sama saja ini yang ke samping kan ya. Ini kan A, B, C, A gitu kan. Ini kan A, B, C, A gitu ya. Sama ya. Berarti di sini jadi C, Y5 gitu ya. Terus apa? Y5 menjadi B, Y6. Kemudian Y6. Nah, waktu kalian sudah sisa 2 ya, seperti ini kan sisa 2 nih. Ini kalian nggak perlu pakai Y7 lagi, tapi langsung aja ambil 2 variabel yang paling kanan ujung ini. Gitu ya, berarti ini menjadi SA. Nah, gitu. Jadi nanti ini kalau dia saling substitusi, ya, ini masuk sini, terus hasil dari sini masuk ke sini, seterusnya, itu nanti akan menjadi ini juga, gitu. Ya, jadi ini proses faktorisasi dari sentence form yang panjang gitu ya, bentuk kalimat yang panjang seperti ini, menjadi ke bentuk Chomsky yang memang diharuskan dua-dua seperti ini gitu ya, bentuk normalnya. Nah sekarang gimana kalau yang ada mix ini ya antara variabel dengan terminal gitu, itu gimana mengubahnya? Jadi contoh misalkan di sini kita tambahkan 0A gitu ya, 0A. Berarti kalau ada 0A itu tadi hurufnya C ya. C diderivasi menjadi 0A. Ini belum Chomsky. Supaya menjadi Chomsky, kita perlu variabel yang lain. Misalkan variabel Z gitu ya. Z1 ya atau Z. Jadi setiap ada terminal, ini kita gantikan dulu dengan itu. Dengan Z1 misalkan. Nah, terus Z1-nya nanti kita buat derivasi ke 0. Oke. Nah, sekarang ini sudah menjadi Chomsky ya, karena sudah memenuhi bentuk yang itu tadi. Ini sudah ya. Dua variabel Z1A, satunya ini indeks ya sebenarnya. Terus nolnya ini terminal ya. Jadi udah memenuhi bentuk Chomsky. Oke, nah sekarang gimana kalau misalkan kombinasinya itu panjang gitu ya. Misalkan ada 0 B 1 0 S. Nah, ini ada banyak nih. Jadi gimana kalau seperti ini? Ini kan belum Chomsky ya. Berarti caranya kita ubah dulu menjadi variabel semua. Misalkan kita perlu huruf apa lagi nih ya? W lah misalkan ya. W1, B. Terus ini W2, W3, S. Terus bawahnya ini nanti kita tambahkan aturan W1 bisa menjadi 0. Terus W2 bisa menjadi 1 gitu ya. Ya kan ini yang menggantikan gitu kan. Terus W3 menjadi 0 lagi gitu. Oke. Nah, tapi ini memang dia sudah tidak menjadi terminal lagi, tapi masih panjang ini ya. Jadi ini kita faktorkan lagi seperti tadi. Jadi yang atas ini kita pecah lagi menjadi D, apa di sini? Ya ini ya, W1, kita perlu variabel lain lagi ya, apa ya? V misalkan ya, V1 gitu ya. Terus V1 menjadi B, V2. Terus apa lagi? W2 ya. Bukan, V2 di sini. W2-nya di sini, terus ini baru V3 ya, V3. Terus di sini V3 menghasilkan W3S. Oke, nah ini baru udah bentuk Chomsky. Jadi kalau udah seperti ini, yang ini kita hapus. Ini kan tidak boleh ya seperti ini. Nah, jadi bentuk normal Chomsky dari yang ini itu kita buat jadi ini ya, jadi yang ini. Ada berapa ini ya? Ya ada yang inilah ya, sama ini.
Oke, jadi itu cara mengubahnya ke bentuk normal Chomsky. Nah, kalau yang tadi kita lakukan, yang ini, nah ini kan ada banyak nih ya. Ini jadi yang perlu kita ubah juga banyak sepertinya. Coba, ini kalau kita ubah ke Chomsky gimana ya? Berarti ini tahapan yang ke berapa ini? Keempat ya. Yang keempat, mengubah ke bentuk normal Chomsky. Nah, berarti kita identifikasi dulu saja mana yang perlu diubah gitu ya. Yang perlu diubah itu yang mana saja nih. Ini awalnya kan seperti ini nih. Ini cukup tidak ya? Oke. Ya, kita tandai dulu ya yang masih belum normal gitu yang mana. Ternyata ada yang ini ya. Ini ABC nih, ada 3 kan. BCB juga gitu. Terus nih ada AB. Ini sudah kan ya? Ini satu terminal kan? Ini juga sudah. Terus ini ada ini. Terus apa lagi? ABC lagi nih. Terus apa lagi? BCB. Ini juga perlu kita ubah. Ini juga nih. Mana lagi ini? Nah itu ya. Jadi itu yang perlu kita ubah gitu. Oke, berarti mengubahnya itu caranya gimana gitu ya? Nah, jadi kita tulis dulu yang tadi yang perlu kita ubahkan ini S ya itu ya. S menjadi ABC kan. Berarti kita ubah menjadi S A X1 misalkan ya. Terus X1 menjadi BC gitu ya. Nah, ini jadi kita perlu variabel X1. Terus untuk yang ini S menjadi A pakai Y aja lah gitu ya. Y1. Terus ini Y1-nya menjadi CB gitu ya. Jadi ini nih pemecahan untuk yang ini. Oke. Kemudian sini ada A kecil B. A kecil itu mungkin kita pakai variabel apa? Ya mungkin ini S-nya menjadi yang lain. Sebenarnya kalau mau pakai X2 juga nggak apa-apa gitu ya. Supaya tidak pakai banyak variabel. Tapi indeksnya di sini berbeda kan ya. Jadi menunjukkan nih variabel yang berbeda. Ini, tapi nanti X2-nya dia menjadi A kecil gitu ya. Nah, itu. Terus yang ini, nah ini kan di sini ada A kecil ya. Kita bisa saja sih menggunakan A kecil yang ini tadi ya. Yang mana dia berasal dari X2. Jadi A itu kita ubahnya menjadi X2B. Karena X2 ini kan nanti bisa jadi A. Jadi kita tambahkannya cukup ini saja. Oke. Kemudian di sini B menjadi apa? B menjadi A W1 misalkan ya. Terus W1-nya berubah menjadi BC. Tapi bentar, di sini kan ada BC ya. Di sini kebetulan ada BC juga nih. Berarti karena sub ini sama-sama menghasilkan BC ya. Ini kita bisa pakai variabel X1 juga sih. Supaya tidak ini ya, tidak kebanyakan variabel. Nah, ini ya BC. Tapi kalau mau pakai yang tadi juga nggak masalah sih, sama saja. Karena bentuknya juga tetap bentuk normal Chomsky ya. Nah, terus yang ini CB kan ya. CB berarti apa di sini? Sini aja lah. B menghasilkan B Y1 karena Y1-nya yang menghasilkan CB kan. Y1 menghasilkan CB. Itu pemecahan untuk yang ini. Terus yang ini tadi ini kan berarti dari B bisa menjadi X2B. Nah, tadi X2 ini kan yang menghasilkan A tadi ya. Sudah ya berarti ya. Oke, terus yang ini
C menjadi A X1. Karena X1-nya itu kan yang menjadi BC-nya gitu. Terus di sini C yang menjadi BY1. Karena Y1-nya menjadi CB gitu ya. Jadi ini BCB pemecahan dari sini. Oke, terus ini juga C menjadi mana tadi? X2 ya. X2B. Oke, nah jadi ini tambahan aturan yang membuatnya menjadi Chomsky tadi. Nah, kalau gitu yang ini yang belum diubah ke Chomsky tadi kita hapus. Ya, ini kita hapus, terus kita tambahin aturan yang itu. Kan Chomsky kan mengubah yang lama menjadi yang baru berbentuk normal ini kan. Jadi yang lama dihapus saja. Nah, kalau misalkan ini mau ditambahkan ke aturan sini bisa saja. Jadi garis tegak di sini gitu ya. S ini kan menjadi AX1, berarti sini tambahkan AX1 gitu maksudnya. Nah, gini. Terus apalagi AY1 gitu ya, bisa aja. Tapi kalau mau tulis di sini seperti ini juga boleh. Oke ya, itu mengubah ke bentuk normal Chomsky seperti itu. Jadi dengan demikian sudah diubah ke bentuk yang diinginkan gitu ya. Disederhanakan dan diubah ke bentuk normal. Ya itu, prosesnya memang panjang ya, tapi kalau menurut saya ini, kalau kalian ikuti prosedurnya dengan benar dan bertahapan, ya bertahap yang tidak urutannya tidak ketukar gitu ya, itu saya rasa tidak terlalu susah. Ya mungkin harus teliti juga ya, jangan ada simbol yang terlewat. Oke, jadi harapannya kalau kalian sudah jelas urutannya, tahapannya gimana, nanti di ujian ini harusnya yang paling mudah untuk dikerjakan seharusnya. Oke, oke sampai sini ada yang mau ditanyakan? Khususnya di tahap yang terakhir tadi ya, Chomsky tadi. Gimana? Ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Dewi ya, Pak. Oh, Dewi. Oke, silakan Dewi. Bisa dijelasin ulang nggak, Pak? S bisa menjadi AY1 itu gimana, Pak? Oh, yang di sini ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya di sini ada SAY1 ini itu muncul dari mana? Nah, itu tuh muncul dari sini. Karena di sini ada S yang diubah menjadi BCB. BCB ini kan dia terdiri dari 3 digit variabel gitu ya. BCB. Meskipun B-nya ada 2 tapi kan 3 digit gitu ya di sana ya. BCB. Nah, itu kan belum memenuhi bentuk normal Chomsky. Karena bentuk normal Chomsky itu haruslah kalau dia variabel itu harus tepat panjangnya 2 digit ya, seperti ini. Nah, jadi itu kan karena belum bentuk normal Chomsky, berarti kita perlu mengubahnya ke bentuk normal Chomsky. Nah, sebenarnya variabelnya itu bisa bebas sih, variabel. Ini kan sebenarnya cuma variabel pendukung aja yang di sini nih, Y1. Jadi ini kita ceritanya ingin memecah atau memfaktorkan BCB ini menjadi pasangan variabel yang dua-dua gitu ya, yang memenuhi bentuk normal Chomsky tadi. Nah, oleh karena itu kita mengubahnya yang mana di sini S menjadi AY1. Sebenarnya di sini kenapa saya munculkannya S menjadi ini? Karena awal mulanya kan di sini, awal mulanya itu gini sebenarnya. Awal mulanya ini kan, S menjadi BCB gitu kan. Karena kan ini menjadi ini. Sebenarnya kan garis-garis tegak di sini kan maksudnya itu kalau dijabarkan satu-satu itu ya gini kan. S menjadi ABC, S menjadi BCB, S menjadi AC, S menjadi AB, S menjadi CB, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau yang sudah dua-dua seperti ini kan, ini sudah memenuhi bentuk Chomsky. Nah, yang belum Chomsky itu yang ini, BCB kan. Nah, berarti S yang menjadi BCB ini kita perlu faktorisasikan ya, kita pecahkan. Bentar. Oh iya. Ini
Yang kamu maksud itu kenapa itu A ya? Tadi saya salah nulis sepertinya. Oke, Iya, oke. Pak. Ya, makasih. Kenapa bisa jadi A? Kenapa bisa jadi A? Saya kepanjangan jelasin ini sebenarnya karena salah nulis ini. Oke, ini harusnya B ya. Oke, makasih. Ya, di sini B nih. Mana tadi? B ya, betul ya. Iya, ini memang harus teliti di sini ya. Tadi saya kurang teliti di sini. Jadi di sini B Y1. Oke, ya mungkin seterusnya sudah paham ya. Mungkin karena tadi salah di situ aja. Di sini Y1 menjadi CB dan seterusnya. Oke. Untuk yang lainnya ada yang salah nggak saya tadi? Ini bentar. Ini sudah benar. Oh ya, cuma di situ aja ya sepertinya. C-nya ABC. Terus ini oke ya, betul. Cuma di sini tadi salahnya. Oke, makasih. Ya, yang lainnya sepertinya sudah cukup jelas sih. Karena di sini tadi. Oke. Ada lagi mungkin yang lain yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Diko, Pak. Diko. Gimana Diko? Oh, untuk yang SBY1 itu bisa diubah nggak, Pak? Jadi misal X1, oh bentar. BC, CMB. Oh, BC itu kan X1, Pak. X1 jadi BC. Itu kan BC. Nah, bisa diubah nggak, Pak, jadi X1B gitu? Oh, X1B ya. Sebentar. X1B. Sebentar. Kalau misalkan ini kan awal mulanya kita punyanya S menjadi BCB ya. Terus kita mau mengubahnya menjadi S menjadi X1 apa? X1B ya? Ya, Pak. X1B. Oke, berarti kalau begini dengan adanya berarti ini sama saja faktorisasinya dari kanan ke kiri ya. Sebenarnya ini nggak masalah sih. Selama dia tidak ini ya, tidak membuat kemungkinan yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Karena di sini kalaupun kita gantikan X1 dengan BC, hasilnya masih sama juga kan ya? Masih memenuhi ya. Oke, itu jadi salah satu kemungkinan yang lain juga. Jadi masih bisa sih. Masih bisa. Masih bisa itu. Dan di tempat sebentar. Di tempat lain juga kan ada X1 ya. Seperti halnya di sini nih. Di sini X1, di sini juga akan diganti dengan BC dan itu tidak akan terganggu oleh pola ini yang berbeda tadi kan ya. Iya, sama saja sepertinya. Berarti konsekuensinya kalau misalkan ini kamu ubah menjadi X1B, yang mana di sini X1 itu BC, berarti di C sini juga, bukan di C. Oh ya, di sini juga ada yang seperti itu ya. Mana nih contohnya? Yang ini ya berarti ya. C ini akan kita ubah menjadi bukan BY1, tapi C ini menjadi X1C. X1B ya. Jadi di sini X1B. Tidak seperti ini berarti. Ya, bisa seperti itu. Ini berarti tidak ada kalau begitu ya. Mana yang tidak ada berarti yang ini. Jadi bisa aja. Betul, Diko. Ada lagi mungkin Diko yang mau ditanyakan? Oh, enggak, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, jadi betul ya, bisa seperti itu. Jadi faktorisasinya itu bisa dari kiri ke kanan, bisa kanan ke kiri sebenarnya. Mana tadi? Oke, jadi kalau saya jabarkan itu, kalau saya coba buat ini ya, perbedaannya gitu ya. Jadi misalkan saya punya S, A, B, C, D gitu ya. Ada dua cara gitu ya, cara memfaktorkannya. Ini bisa menjadi A, X1, X1 menjadi B, X2, X2 menjadi CD. Atau kalau mau dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri berarti gimana? S menjadi
Y1D. Ini dari kanan ke kiri nih. Terus ini Y1 menjadi Y2 iya bener ya, Y2C gitu ya. Nah, terus di sini Y3 itu adalah AB. Bisa saja kan gini ya. Bisa, betul lah. Karena ini kalau di kok ini Y3 sih? Y2 ini ya. Ini Y2, ini AB. Nah, karena ini kan kalau disubstitusi ke sini, terus hasil dari sini substitusi ke sini juga akan menjadi ABCD juga gitu ya. Jadi ada dua cara ya, dua arah yang berbeda lah gitu ya untuk memfaktorkannya. Oke. Oke, seperti itu ya. Oke, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Oke, jadi nanti kuisnya itu materinya sampai sini ya, sampai di pertemuan hari ini. Jadi ini kalian harus pelajari ya untuk penyederhanaan grammar ya mulai dari ini tadi ya, menghilangkan epsilon production, unit production, simbol tak berguna yang non-generating dan unreachable, sampai dia mengubah ke bentuk normal Chomsky. Ya, memang prosesnya panjang ya. Tapi nanti untuk kuisnya itu tidak esai ya. Maksudnya, tapi nanti kalau waktu UAS ya esai. Jadi kalian proses yang panjang tadi menulisnya itu nanti pada saat UAS. Kalau untuk di kuis nanti itu bentuknya ada yang macam-macam bentuknya. Ada yang isian singkat, ada yang pilihan ganda dan lain-lain. Tapi tidak ada yang esai panjang untuk kuisnya ya. Mungkin dicoretan aja mungkin kalau mau menulisnya gitu. Oke, kalau sudah cukup hari ini materi sampai sini. Oh ya, silakan dinyalakan dulu kameranya. Saya coba screenshot. Ya, materi hari ini memang lumayan panjang ya karena tahapan tadi sangat banyak yang perlu dipelajari. Nanti setelah ini kalian silakan dicoba-coba latihan. Oh ya, latihan yang ada di slide ya, itu coba kalian kerjakan masing-masing saja. Dari semua tahapannya dicoba dikerjakan. Jadi untuk latihan kalian untuk persiapan di UAS nanti. Harusnya sih kalau soal untuk yang ini biasanya banyak yang bisa gitu ya. Jadi yang penting kalian tahapannya tuh bisa mengerjakannya dengan jelas dan sesuai ini ya, sesuai aturannya. Oke, sudah ini. Oh ya, untuk presensinya ini saja. Saya ketik di chat ya. Oke, itu aja. Jadi untuk presensi hari ini, kata kuncinya Chomsky normal form, ya bentuk normal Chomsky itu. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan. Untuk kuisnya nanti kita akan adakan di tanggal 4 Desember ya. Nanti silakan koordinasi dengan ketua kelasnya untuk jamnya jam berapa. Sama ini akan kita gabungkan dengan kelas yang A dan C juga. A dan C, B dan D ya. Ini kan A dan C ya. Oke, ya mungkin sampai sini saya akhiri. Selamat pagi semuanya, sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak.